Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refrian Fakria dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen Sore. Di sini saya ingin menjelaskan materi leverage and capital structure atau bisa juga yang disebut struktur modal dan leverage. Nah, baik kita lanjut saja ke pembahasannya. Yang pertama ada struktur modal. Struktur modal yang ditargetkan atau target capital struktur adalah buaran dari utang, saham, preferen, dan saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya. Nah, di sini ada leverage keuangan. Leverage keuangan adalah suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap atau utang dan saham preferen digunakan dalam struktur modal perusahaan. Nah, faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal. Yang pertama ada resiko bisnis perusahaan atau tingkat resiko yang tergantung pada aktivitas perusahaan apabila ia tidak menggunakan utang. Makin besar resiko bisnis perusahaan, makin rendah rasio utangnya yang optimal. Kedua ada posisi pajak perusahaan. Alasan utama untuk menggunakan utang adalah karena biaya bunga dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak atau deductible. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menambah modal dengan persyaratan yang masuk akal dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Nah, risiko bisnis dan keuangan nih dibagi jadi tiga. Yang pertama ada risiko dari sudut pandang investor. Nah, ini dibagi jadi dua lagi, yaitu risiko pasar yang diukur dengan beta perusahaan dan risiko total yang terdiri dari risiko beta dan risiko yang dapat dieliminasi dengan diversifikasi. Nah, ini yang kedua, resiko dari sudut pandang perusahaan. Di sini ada dua juga. Pertama, resiko beta, yaitu pengaruh suatu proyek terhadap beta perusahaan dengan resiko perusahaan, yaitu pengaruh proyek terhadap resiko total perusahaan. Nah, ini yang ketiga, dimensi lain resiko. Nah, risiko bisnis yaitu tingkat risiko dari operasi perusahaan jika ia tidak menggunakan utang, dan risiko keuangan yaitu risiko tambahan bagi pemegang saham biasa karena perusahaan menggunakan utang. Nah, ada juga risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko berkaitan dengan proyeksi tingkat pengambilan atas ekualitas atau disingkat ROE dengan suatu perusahaan di mana di masa mendatang dengan mengasumsikan bahwa perusahaan tersebut tidak menggunakan utang. Risiko bisnis merupakan faktor determinan terpenting dalam struktur modal perusahaan. Unsur ketidakpastian mengenai ROE di masa mendatang merupakan risiko bisnis yang mendasar atau basic business risk bagi suatu perusahaan. Nah, ada faktor penentu risiko bisnis. Yang pertama ada variabilitas permintaan. Apabila permintaan atas produk perusahaan makin konstan, sementara hal-hal lain tetap, maka risiko bisnis akan makin kecil. Nah, yang kedua ada variabilitas harga jual. Apabila harga jual atas produk perusahaan sangat fluktuatif, maka perusahaan tersebut menghadapi risiko yang lebih tinggi dari perusahaan sejenis yang harga jual produknya relatif lebih stabil. Yang ketiga ada variabilitas harga masukan. Perusahaan yang memperoleh masukan dengan harga yang sangat tidak pasti menghadapi risiko bisnis yang tinggi. Yang keempat, kemampuan untuk menyesuaikan harga. Kekurangan terhadap perubahan harga masukan. Jumlah perusahaan menghadapi kesulitan dalam menaikkan harga produknya apabila biaya masukannya naik. Maka makin besar kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan harga keluaran, makin kecil risiko bisnis. Yang kelima ada proporsi biaya tetap atau leverage operasi. Jika sebagian besar biaya perusahaan merupakan biaya tetap dan karena ia tidak menurun, apabila permintaan menurun, maka hal ini akan memperesiko bisnis perusahaan atau disebut leverage operasi. Nah, ada resiko keuangan. Resiko keuangan adalah bagian dari resiko yang ditanggung pemegang saham yang melebihi resiko bisnis mendasar sebagai akibat dari penggunaan leverage keuangan. Leverage keuangan merujuk pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, yaitu utang dan saham preference, dan akibat penggunaan leverage keuangan. Pengguna utang akan memusatkan risiko bisnis kepada para pemegang saham.
Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.